atau Persisa Putra Samarinda seperti Henry Susilo. Ya, inilah formasi yang diterima oleh Coach Henry, memang agak sedikit mengejutkan dengan dicadangkannya Lopicic dan juga Karpe, dan menempatkan Bung Chan untuk pendamping Gonzales di depan, sementara Fandi Mukhtar juga dirotasi ataupun ditempatkan sebagai gelandang Eka Ramdhani yang akan diberi tim. Sementara inilah Sriwijaya FC dengan squad terbaiknya minus tentu saja Kate Kayamba Gams, bahkan ada Jimmy Coin yang akan menjadi pilar baru bagi Sriwijaya. Sama tentu saja Terry Gattuso, di depan ada Hilton Morera, dan agak menarik Ridwan di sini ditempatkan sebagai striker. Samarinda menghadapi Sriwijaya FC dan kick off babak pertama. Arif Eka Putra berikan bola. Kali ini adalah Christian Gonzalez. Sedikit ragu-ragu tadi Christian Gonzalez antara memberikan umpan atau juga melakukan tendangan langsung. Hilton Morera berhasil direbut kembali. Arifki Eka Putra kembali kepada Akbar Rashid. Eka Ramdhani benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah. Direbut bola, kali ini serangan cepat coba dibangun oleh tim Sriwijaya FC. Ridwan duel dia dengan Gias Angga Putra. Serangan kali Monario Astaman. Kembali ke belakang kepada Supardi Sriwijaya FC. Thierry Gattuso kepada Jamie Coin. Mahyadi Panggabean kembali kepada Jamie Coin. Hadirnya Jamie Coin menjadi tambahan kekuatan di sektor pertahanan bagi Sriwijaya FC. Karena selama ini juga Thierry Gattuso juga tampil sangat baik bersama dengan Nova Arianto. Ataupun Septia Hadi, pemain muda yang juga menjadi andalan, atau juga Ahmad Jufrianto. Kembali umpan menuju kotak penalti. Terlalu deras tadi. Boleh mengarah kepada Hilton Morera. Hasilkan lemparan ke dalam bagi tim Persisa Putra Samarinda. Kalau tadi memang ada duel menarik antara Hilton Morera menghadapi Christian Gonzalez. Kalau saya lebih mencermati bagaimana duel menarik antara dua playmaker yang juga sama-sama memiliki reputasi yang sangat baik di kancah sepak bola Indonesia, yaitu Firman Utina di Sriwijaya FC dan Eka Ramdhani di Persisa Putra Samarinda. Dan menariknya ketika di timnas, Rendra, Eka Ramdhani adalah vice playmaker. Ketika Firman Utina diganti atau mengalami cedera, maka Eka lah yang masuk untuk mengisi posisinya. Ya, Persija unggul 1-0 sebentar ini atas PSHP Sigli lewat gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Di mana pertandingan baru berlangsung beberapa menit dan gol tersebut terjadi di menit pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Lim Junsik kali ini memberikan terupas maksudnya kepada Rizky Noviansyah, sudah berada dalam posisi offside. AW2 telah mengangkat bendera. Kita lihat Rizky Noviansyah, pemain yang begitu mengkilap penampilannya bersama dengan Persija Jepara. Kali ini memang masih harus mendapatkan waktu bermain lebih banyak di tim Sriwijaya FC yang memang diisi oleh penyerang seperti Kate Kayamba Gams dan juga Hilton Morera yang secara chemistry benar-benar padu luar biasa. Tempo lambat adalah merupakan gaya permainan dari Sriwijaya FC yang memang memiliki kemampuan dalam penguasaan bola. Dan hal seperti inilah yang sebenarnya harus dihindarkan oleh tim Persisa Putra Samarinda apabila tidak ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Delta Sidoarjo yang harus menyerah atas atau Sriwijaya FC. Ya, saya setuju Rendra ya. Mereka memang sengaja melakukan delay play supaya mereka bisa mengontrol dan menguasai pertandingan. Apalagi ketika mereka bertindak sebagai tim tamu, tentu mereka tidak ingin langsung bermain agresif sebagaimana biasanya Sriwijaya kalau bermain di kandang. Dan ini sepertinya masuk dalam perangkap. Tidak ada pressure yang langsung dilakukan secara intens oleh para pemain Persisam Samarinda. Kita lihat sehingga Sriwijaya bisa dengan enak bermain sebagaimana gaya mereka dengan ball position yang kuat. Lihat bagaimana Onario yang belakangan memang cukup baik penampilannya bersama Sriwijaya pada musim ini. Sempat tidak masuk dalam skuad Piala AFF terakhir.
kalah bersaing tentu saja dengan Ahmad Bustami. Kali ini sepertinya dengan penampilannya yang terus menanjak, Ponari memiliki kesempatan yang cukup baik untuk kembali ke timnas. Kembali sebuah umpan mengarah kepada Ponario Astaman yang datang dari second line. Menjaga gawang Agung Prasetyo. Ya, dalam beberapa kesempatan Ponari sempat mengatakan bahwa kelebihan dari Sriwijaya musim ini adalah bagaimana pelatih Kasar tadi memberikan kebebasan kepada para pemain untuk melakukan improvisasi, khususnya di lini tengah. Percayakan betul semuanya kepada para pemain senior dan membuat mereka mendapat kepercayaan tentu saja dari pelatih, sehingga player football menjadi karakter ataupun identitas yang kita sekarang kenali dari permainan Sriwijaya, dimana karena sebagian besar diisi oleh pemain senior di lini tengah, khususnya dari Duan, kemudian Ponario, Firman Utina. Selain itu juga Kasar tadi disebutkan oleh Ponario adalah pelatih yang sangat cair dan sangat supel dengan para pemain. Ya, hal itu sebenarnya juga terjadi di kubu dari Persisa Putra Samarinda, di mana Henry Susilo juga sangat dekat dengan para pemain. Kembali kita lihat bagaimana Luke Wanazoa berhasil memotong pertahanan dari tim Persisa Putra atau juga Sriwijaya FC. Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani datang membantu Arifki Eka Putra. Peluang didapatkan Arifki Eka Putra kepada Christian Gonzalez. Dan tendangan keras belum menemui sasaran. Peluang pertama dari Persisa Putra Samarinda kali ini adalah Kim Dong Chan. Ya, sebuah kesempatan saya kira yang sangat baik bagaimana manuver Eka tadi dengan umpan passingnya ke sudut lebar, dan passing tadi juga crossing sayang sekali gagal dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez maupun juga striker baru mereka Kim Dong Chan. Kembali berbalik arah sekarang Sriwijaya yang menguasai bola di daerah pertahanan Persisam. Sudah mulai meningkat tensi permainan. Sudah bermain terbuka kedua tim untuk coba mencari celah mencetak gol cepat di menit-menit awal babak pertama ini. Kita lihat permainan kombinasi yang sangat baik sekali dari para pemain Sriwijaya. Ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain tuan rumah. Ketika Sriwijaya sudah bisa melakukan kombinasi di 3/4 lapangan, itulah akan terjadi bahaya di sana. Kita lihat sedikit saja terlambat sebetulnya, namun niatnya sudah betul. Bagaimana Firman dari coming from behind tanpa pengawalan bisa lolos. Sayang bola sudah lebih dulu, atau pergerakan Firman sudah lebih dulu sehingga terperangkap offside. Akbar Rashid kali ini kembali kepada Eka Ramdhani. Betul, bukan pelanggaran. Kembali berhasil intercept tadi oleh Luke Owanazoa. Datang kembali tekanan, coba dilakukan oleh Firman Utina kepada Rizky Nofriansyah tadi. Kita lihat penampilan dari Eka Ramdhani. Mulai memainkan perannya seperti apa yang mereka atau ia lakukan di Persib Bandung. Betul. Bermain free roll, bergerak ke kiri ke kanan, menjemput bola, mengantar bola, dan juga melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tampak marah sepertinya Eka dengan pemain belakang Sriwijaya, Supardi sepertinya tadi. Mahyadi Panggabean kembali ke dalam kali ini. Berikan kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Kita lihat bagaimana permainan kombinasi Sriwijaya. Sangat baik. Terarah dan memang seperti mereka berlatih seperti biasa. Pergerakannya sudah terukur sekali. Tidak offside. Kim Dong Chan tadi mendapatkan bola. Kali ini bola dikuasai oleh Mahyadi Panggabean. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Sriwijaya FC mencoba mencari celah dari Persisa Putra Samarinda. Ya, sebenarnya statement dari
Pelatih Henry Susilo sebelum pertandingan ini yang mengatakan bahwa apabila ingin memenangkan pertandingan terhadap Sriwijaya FC adalah bagaimana mereka menekan dan tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada para pemain Sriwijaya FC untuk mengembangkan permainannya atau bermain berlama-lama dengan bola. Dan hal ini sebenarnya belum dilakukan oleh anak-anak Persisa Putra. Ya, saya setuju ya. Apalagi tadi sempat dikatakan bahwa mereka punya motivasi karena Sriwijaya tidak pernah menang kalau bermain di Samarinda. Ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah stimulan untuk tim tuan rumah bermain lebih ofensif dan melakukan pressing secara ketat. Tapi memang kalau dari materi, Rendra, kita harus akui para pemain Sriwijaya sudah sangat matang. Inilah yang menyulitkan barangkali dari Persisam untuk bisa mempraktekkan apa yang diinstruksikan oleh pelatih Henry Susilo. Sayang sekali, sudah baik sebetulnya kombinasi tadi. Dong Chan dengan Supriyono. Jiwi Coin kembali kepada Hilton Morera melakukan overlapping tapi meninggalkan lapangan permainan. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan kali ini oleh Persisam Putra Samarinda. Supriyono kali ini memberikan umpan panjang masih kepada Kim Dong Chan. Arifki Eka Putra kembali kepada Supriyono. Bahaya. Masih berhasil diamankan oleh Dias Angga Putra. Fandi Mokhtar, Akbar Rashid, masih Akbar Rashid. Kim Dong Chan. Salah pengertian Kim Dong Chan. Ya, belum bisa bermain dengan maksimal Kim Dong Chan di menit awal ini. Lim Junsik melebar kembali kepada M. Ridwan. Masih M. Ridwan mencoba melakukan drive. Masih M. Ridwan menghasilkan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ya, ini juga harus diwaspadai karena Sriwijaya pun tidak sedikit mencetak gol melalui bola-bola set piece. Dalam situasi dead ball seperti ini, tendangan sudut. Kita lihat di sana juga sudah muncul Ferry Gautusi di kotak penalti Persisam. Juga Koin. Supardi kali ini. Terlalu deras. Umpan dari Supardi. Menembak burung sepertinya Bung Rendra. Kita lihat bagaimana penampilan dari Hilton Morera yang selalu mencetak gol dalam 2 partai terakhir dari Sriwijaya FC. Dan dua-duanya adalah gol kemenangan bagi tim asal Sumatera Selatan ini. Ya, sebuah kontribusi yang sangat penting tentu saja bagi Hilton karena sebelumnya memang Kit Kayamba selalu di atas bayang-bayangnya dan kali ini dengan absennya Kayamba dia tentu saja bisa menunjukkan kapasitasnya juga sebagai striker utama. Dan menarik memang membedah bagaimana profil Hilton setelah dia bergabung dengan Sriwijaya. Kita tahu sebelumnya bersama Persib, Deltras, Hilton adalah bad boy yang selalu ambisius jika di depan gawang, tapi bersama Sriwijaya musim ini dia menjadi striker yang sangat murah berbagi dengan rekan-rekannya, melebur ke dalam identitas permainan Sriwijaya yang sangat mengalir. Selain juga faktor keseganan dari seorang Hilton Morera terhadap Kayamba Gams. Betul, sebagai pemain yang sangat senior. Jadi memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Kita tahu memang Kayamba Gams adalah salah satu penyerang yang memang memiliki reputasi yang sangat baik sebelum bermain di Indonesia. Kayamba Gams adalah pemain yang dibawa langsung oleh pelatih Rahmat Darmawan ke Sriwijaya FC pada tahun 2007. Pernah menjadi top skor berapa kali di Liga Profesional Hong Kong. Ya, artinya ini sebuah temuan yang sangat bernilai tentu saja bagi Sriwijaya. Kita lihat, ya betul sekali, sudah lebih dulu terperangkap offside Hilton. Agung Prasetyo berikan bola tadi kepada Arifki Eka Putra.
Kim Dong Chan kali ini. Cukup baik bermain 1-2 dengan Arifki Eka Putra. Masih Kim Dong Chan. Lagi-lagi tembok kembar memang berada di barisan pertahanan. Ada Thierry Gattuso dan Jim Coyne. Akan menyulitkan Christian Gonzalez ataupun ke Kim Dong Chan. Kesempatan bagi Luke Wanazoa untuk menyambut umpan dari sepak pojok. Tendangan first time yang dilepaskan tadi oleh Akbar Rashid. Sebelum menemui sasaran. Sayang sekali. Tendangan yang tidak terukur dan cenderung sia-sia. Spekulatif. Langsung saya dibuang bola tadi. Lagu Prasetyo sudah berhadapan dia dengan Hilton Moreira. Rizky Novriansyah. Balik kepada Hilton Moreira. Bukan sebuah pelanggaran. Luke Wanazoa. Kita lihat Fandi Mohtar serangan balik. Masih Fandi Mohtar. Kembali patah serangan dari Persis Samputra Samarinda. Firman Utina berikan kembali kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira berusaha melewati Supriyono. Pelanggaran dilakukan oleh Arifki Eka Putra. Melanggar Hilton Moreira. Peluang didapatkan oleh Sriwijaya FC. Berjarak tembak dengan kaki kanan yang dimiliki tentunya oleh Ponario Astaman, Firman Utina ataupun juga Hilton Moreira. Dan tidak ketinggalan tentunya ada Supardi yang juga sangat kuat dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kita lihat siapa yang mengambil tendangan bebas. Firman Utina masih belum menemui sasaran. Iya. Langsung dijawab dengan gelengan kepala. Ya, memang perjalanan yang cukup jauh dari Sumatera kemudian ke Kalimantan. Ini tentu saja menguras energi dan juga kebugaran dari para pemain Sriwijaya. Kemarin Sriwijaya lebih dulu bermain di Jawa Timur dengan Deltras. Hedi Bangabean. Ya. Duelnya dengan Arifki Eka Putra. Ya, Mahyadi juga boleh dibilang terlahir kembali setelah dia bergabung bersama Sriwijaya. Setelah beberapa musim sebelumnya sempat tenggelam, setelah sempat memperkuat tim nasional beberapa tahun lalu. Mengalami masalah dengan kemampuannya ketika memperkuat Persik Kediri, Mahyadi Bangabean. Iya. Inilah kelebihan seorang pelatih, bagaimana dia bisa mengembalikan kepercayaan dan juga kemampuan seorang pemain yang sempat tenggelam. Kontribusi Kasar tadi tentu saja tidak terbantahkan di sini karena sudah terbukti bagaimana dia mampu untuk mengembalikan level permainan para pemain yang sebelumnya sempat hilang. Bentuk terbaiknya di sini. Ya. Minim kontak sebetulnya. Kita lihat dan cukup menarik bagaimana Hilton pada babak pertama ini lebih banyak bergerak dari sektor kiri, di mana di sana ada Supriyono yang bertugas untuk melakukan penjagaan. Ini mungkin juga sebuah strategi dari Kasar tadi karena Supriyono secara karakter lebih kuat dalam menyerang, sehingga andai saja itu terjadi maka ini menjadi keuntungan bagi Hilton yang sangat cepat melakukan manuver. Karena itu kita lihat bagaimana Supriyono agak sedikit kewalahan dan harus berhati-hati, tidak leluasa dia untuk bermain overlapping lebih sering ke depan karena Hilton di sana sudah mengintai. Kembali Jimmy Coyne. Lim Jun Sik. Lebar dia.
Supardi. M. Ridwan kali ini, Supardi. Belum ada ancaman berarti ke gawang Ferry Rotinsulu, Rendra. Kita lihat inisiatif untuk menekan yang dilakukan oleh Persisam sangat tanggung sekali. Mereka masuk ke daerah pertahanan Sriwijaya, tapi mereka hanya menonton, tidak melakukan pressing, dan kembali ke daerah pertahanan sendiri. Itu yang membuat Sriwijaya FC begitu leluasa memainkan bola. Kita lihat. Mana Persisam Putra Samarinda tampaknya sekarang lebih terkonsentrasi untuk melakukan penekanan di sepertiga lapangan dan membiarkan Sriwijaya FC main di tengah lapangan. Ya, betul. Membiarkan Sriwijaya FC menguasai jam pertandingan tanpa melakukan penekanan terhadap permainan mereka adalah bom waktu yang bisa meledak suatu saat. Betul. Depan ke dalam kali ini. Persisam Putra Samarinda, Supriyono. Thierry Gattuso. Sebuah respon berlebihan tadi dari Thierry Gattuso, tidak perlu dilakukan. Kita menunggu bagaimana sikap dari wasit. Iya. Ini yang saya kira kita bisa lihat ya. Memang ada unsur kesengajaan tendangan yang dilakukan oleh Thierry Gattuso. Itu dia, ada dorongan. Dan apabila wasit jeli tentunya ini bisa menjadi kartu kuning untuk Thierry Gattuso. Iya. Dan di level internasional Rendra ini bisa dihukum lebih berat. Karena ada unsur kesengajaan. Lihat tampaknya tidak ada apa-apa. Inilah uniknya penegakan hukum di lapangan oleh wasit-wasit di Indonesia. Mereka terlalu toleran kepada aksi-aksi pemain yang sangat kontraproduktif, bahkan cenderung bisa memprovokasi terjadinya kericuhan. Saya rasa itu tadi adalah sebuah komplimen dari wasit Maslah Iksan untuk Thierry Gattuso untuk sebuah pelanggaran yang jelas terlihat dan terekam oleh kamera. Dan ini akan menjadi bahan acuan tentunya bagi Komisi Disiplin untuk bisa merekam dan bisa melihat apa yang terjadi tanpa mengurangi atau juga tanpa bisa membuat kesalahan dari wasit Maslah Iksan. Fandi Mohtar kali ini. Kembali kita lihat Rifki Eka Putra. Rizky Nofriansyah pada Hilton Moreira yang bermain lebih melebar di pertandingan sore hari ini dan membiarkan Rizky Nofriansyah sebagai tombak utama di sektor depan. Tabrakan yang cukup keras memang terhadap Hilton Moreira. Saya kira tidak sengaja juga Supriyono menabrak karena sangat cepat pergerakan Hilton tadi yang berusaha untuk melewati Supriyono, sehingga Supriyono juga tidak bisa menghindar. Kita lihat di samping juga ada pengawalan yang ketat dari belakang oleh M. Robi. Hasilkan tendangan gawang saja. Masih sangat kokoh kita lihat Jamie Coyne terhadap Kim Dong Chan. Betul sekali. Nampaknya harus bisa lebih memutar otak Kim Dong Chan untuk bisa melewati Jamie Coyne. Kalau dari tadi melalui power, Kim Dong Chan tampaknya kalah dari Jamie Coyne, tapi kita belum lihat melalui kecepatan. Harus diuji dalam situasi 1 lawan 1, Ren. Akbar Rashid. Mahyadi Pangabean kembali kali ini kepada Ponario Astaman, kapten tim dari Sriwijaya FC. Lihat bagaimana Ponario Astaman juga merupakan presiden dari Asosiasi Pemain Profesional di Indonesia. Kembali kita lihat, cukup berani Jamie Coyne. Bukan sebuah pelanggaran.
Kali ini adalah pelanggaran tackling terlambat dari Dias Angga terhadap Rizky Nofriansyah. Kita lihat wasit Masla Iksan tampaknya memberikan peringatan kepada Rizky Nofriansyah terhadap sliding tackle-nya atau terhadap Dias Angga Putra. Ya, tidak sengaja sebetulnya Dias Angga karena memang dalam posisi menjangkau bola, namun di saat bersamaan Nofriansyah masuk. Firman Utina. Sundulan dari Jamie Coyne. Belum menemui sasaran tapi tampaknya juga sudah berada dalam posisi offside. Hampir sama dengan pertandingan terakhir dari Sriwijaya FC menghadapi Delta Sidoarjo. Bermain lamban, minim tekanan-tekanan. Christian Gonzalez memindahkan bola kepada Fandi Mohtar. Masih Fandi Mohtar berusaha melewati Supardi kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Fandi gagal dan meneruskan skema serangan yang tadi sudah dirancang oleh Eloko. Ini juga menarik bagaimana menempatkan Fandi kali ini sebagai gelandang sayap. Dia juga lebih sebetulnya memiliki karakter sebagai main bertahan dibanding gelandang. Apalagi harus menjadi winger untuk melakukan crossing. Percobaan permainan 1-2 yang masih belum bisa menembus pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Lihat Christian Gonzalez, satu-satunya pemain yang mencetak gol di Jakabaring dalam pertemuan pertama. Baik sekali kepercayaan diri dari Jamie Coyne. Firman Utina. Penario Astaman. Umpan tadi masih kepada M. Ridwan. Masih berhasil diamankan oleh M. Robi. Ya. Kombinasi sudah cukup baik sebetulnya. Kembali Akbar Rashid. Gelandang pengangkut air dari Persisam Putra Samarinda. Bola daerah untuk Christian Gonzalez. Lagi-lagi ada Jamie Coyne yang sangat kuat. Hampir selalu ada di posisi manapun juga dari pertahanan Sriwijaya FC. Ya. Kesulitan sepertinya Eloko Gonzalez untuk mendapatkan space. Apalagi dia lebih sering mendapatkan suplai dari bola-bola daerah. Tentu saja ini bukanlah umpan yang ideal untuk Eloko yang secara pergerakan memang sudah sangat lambat. Sehingga memudahkan tentu saja bagi lini pertahanan Sriwijaya untuk melakukan covering. Kembali Penario Astaman. Firman Utina. Oh, Thierry Gattuso. Kembali gagal tekanan dari Sriwijaya FC. Dan kita lihat Arifki Eka Putra pada Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana tadi Eka Ramdhani yang berduel dengan Lim Jun Sik. ya, lengan dari Lim Jung Sik memang menerpa wajah dari Eka. Tapi wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran.
Kita lihat agak monoton Rendra memang. Karena permainan lebih berkutat di sektor tengah. Ya, dan Persis Samputra Samarinda lah yang memang sangat merugi dengan gaya permainan seperti ini karena mereka bertindak sebagai tuan rumah, mereka butuh poin untuk meraih kemenangan dan mereka juga harus bisa memperbaiki peringkat mereka, tapi mereka malah menunggu, seakan-akan menunggu Sriwijaya FC. Bagi Sriwijaya bisa mengambil poin di Kalimantan tentu sudah sebuah kemenangan, walau memang target mereka adalah 3 poin. Lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Mahyadi Pangabean. Dengan spesialisasi mereka, lemparan ke dalam yang coba memberikan umpan layaknya sepak pojok untuk Hilton Morera. Ya. Maju ke depan Thierry Gattuso. Jamie. Pelanggaran tadi dari Jamie Coyne. Dias Angga Putra. Bek kiri atau ternyata Arifki Eka Putra. Tidak ada sentuhan yang berarti sebetulnya. Lemparan ke dalam. Sebenarnya memang dibutuhkan tekanan-tekanan yang diharapkan dari Arifki Eka Putra di kanan atau juga Fandi Motar di kiri untuk menembus pertahanan Sriwijaya FC, tapi dua sayap dari Persis Samputra Samarinda masih belum maksimal. Ya Rendra, kalau kita melihat memang pelatih Henry Susilo agak tanggung menerapkan formasi 4-4-2, di mana Supriyono justru lebih banyak bertugas sebagai full back ya, padahal dia memiliki kemampuan untuk sebagai back sayap. Saya kira kalau Supriyono ditempatkan di posisi aslinya dalam formasi 3-5-2 misalnya, mungkin Supriyono akan lebih maksimal dalam melakukan tekanan-tekanan dari sektor sayap. Thierry Gattuso kembali kepada Ponario Astama. Masih Sriwijaya FC lakukan possession football. Lim Junsik memindahkan bola kembali kepada Thierry Gattuso. Tidak ada gangguan yang berarti dari para pemain Persis Samputra Samarinda. Sudah berada dalam posisi offside Hilton Morera. Ya, berkali-kali Hilton terperangkap offside. Kita lihat apa yang terjadi. Sebetulnya masih ada Luke Owanazoa di sana. Namun memang angle tidak persis berada di garis simetris sehingga kita agak sulit untuk menjudge bahwa ini offside atau tidak. Tapi dari sudut pandang kami di sini terlihat bahwa sebetulnya itu tidak offside. Kembali Supriyono. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Mahyadi Pangabean terhadap Arifki Eka Putra. Ya. Pemain yang dibesarkan oleh Diklat Bontang FC. Kembali masih ada Jamie Coyne. Ponario Astama, serangan balik coba dilakukan. Masih berhasil dipatahkan oleh M. Robi. Pelanggaran. Oh iya, betul sekali, ini sebetulnya pelanggaran yang mestinya mendapat peringatan dari wasit. M. Ridwan, masih M. Ridwan kali ini, tendangan M. Ridwan. Peluang pertama yang didapatkan oleh Sriwijaya FC, akselerasi dari M. Ridwan. Ya, luar biasa kita lihat inisiatif dari M. Ridwan. Cut inside, melakukan drive sedikit ke dalam, dan melakukan shooting dengan kaki kiri. Namun juga kesigapan dari penjaga gawang Agung Prastyo patut diacungi jempol. Firman Utina kali mengarah ke gawang.
Masih berhasil diamankan oleh Fandi Mohtar. Kita lihat menghasilkan sepak pojok berikutnya bagi Sriwijaya FC. Merupakan juara dari Liga Indonesia terakhir sebelum akhirnya menjadi Indonesia Super League. Kita lihat agak kesulitan memang menjaga gawang Agung untuk melakukan sebuah serbuan langsung dari gawang ke depan karena para pemainnya terlalu menjaga kedalaman. Kali ini sepertinya Mas Iksan sudah menyiapkan kartu untuk Fandi Mohtar. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan untuk Fandi Mohtar, pelanggaran terhadap Ponario Astaman. Ya, kita lihat bagaimana Fandi, sangat serius memang, cukup membahayakan. Tackling 2 kaki dilakukan oleh Fandi. Inilah Fandi yang sebelumnya kita kenal sebagai fullback yang sangat tangguh, tapi kali ini ditempatkan sebagai gelandang sayap. Sehingga karakter-karakter kerasnya untuk menjegal lawan masih sangat kental. Kita lihat belum ada umpan-umpan ataupun kontribusi berarti dari Fandi dari sektor kiri. Luke Owanazoa. Dukungan dari Pusamania hingga tiada henti. Masih belum bisa memompa semangat para pemain di lapangan untuk melakukan tekanan demi tekanan. Oh, lepas. Kita lihat kembali, lagi-lagi M. Ridwan. Dan tendangan kali ini, ya memasuki 10 menit terakhir, Sriwijaya FC mulai mengeluarkan tekanan demi tekanannya setelah menguasai lapangan tengah. Mereka kali ini mulai masuk ke sepertiga pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat bagaimana sekali saja Sriwijaya mendapatkan kesempatan untuk mendekati 3/4 ataupun sepertiga akhir pertahanan dari Persisam, maka sudah terjadi bahaya di sana. Karena itu lini tengah dari Persisam tidak boleh sedikit pun salah dalam melakukan permainan di lini tengah. Christian Gonzalez kali ini, masih Christian Gonzalez. Tendangan Eka Ramdhani masih melebar dari gawang Sriwijaya FC. Iya, sebuah kesempatan sebetulnya buat Eka Ramdhani. Kita lihat kali ini baik sekali umpan sundulan tadi dari Fandi, dan sayang sekali upaya dari Eloko untuk memberikan space kepada Eka gagal untuk dimanfaatkan. Tendangan Eka masih jauh melenceng. Saya kira ini juga peluang terbuka pertama yang dimiliki oleh Persisam sepanjang 37 menit permainan. Dan inilah dia merupakan kegunaan dari Christian Gonzalez sebagai Ya, tembok di sektor betul. depan. Untuk menjadi feeder bagi rekan-rekannya. Rizky Noviansyah, masih Rizky Noviansyah. Duel dia tadi dengan M. Robi. Mahyadi Pangabean memindahkan bola. M. Ridwan yang dituju, masih ada Dias Angga Putra. Masih M. Ridwan, lemparan ke dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Supardi. Lim Junsik, lagi-lagi pada Supardi. Berhasil direbut oleh Fandi Mohtar dan juga Eka Ramdhani. Gagal melewati Lim Junsik, kali ini ada Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Oh, salah pengertian. Maksud Ponario, dia ingin melakukan gerak tipu, melakukan seloran sendirian, tapi sudah terlanjur berlari kan ya. Kita lihat kali ini adalah Arifi Eka Putra. Datang tekanan berikutnya, Akbar Rashid, masih Akbar Rashid. Sudah semakin seru di akhir-akhir babak kedua ini. Tampaknya fase menyimpan tenaga sudah dilewati oleh Persisam Putra Samarinda.
dibutuhkan oleh pertandingan ini adalah 1 gol saja, Rendra. Ketika itu sudah terjadi, maka dinamika permainan akan lebih meningkat. Betul. Dan Akbar Rashid kali ini, tendangan bebas untuk Persija Samputra Samarinda. Sudah lakukan Akbar Rashid. Dan Supriyono kali ini. Masih terlalu jauh dari sasaran tendangan Supriyono. Ya, Persija Jakarta memperbesar keunggulan mereka atas PSHP Sigli dengan skor 2-0. Ya, kemenangan demi kemenangan memang akan sangat berarti sekali bagi Persija Jakarta untuk bisa terus berada di papan atas klasemen Indonesia Super League. Saat ini Persija berada di peringkat 4 dengan poin 30 dan terpaut 7 poin dari Persiwa Wamena. Dan apabila mampu mereka menang di laga sore hari ini, maka mereka hanya tinggal terpaut 4 poin dari Persiwa Wamena. Luke Owanazoa. Lebar ke dalam kali ini. Rifki Eka Putra melakukan tendangan bebas untuk Persija Samputra Samarinda. Sebentar ini kita lihat memang hampir setiap sudut dari tribun Stadion Segiri dipenuhi oleh pendukung dari Persija Samputra Samarinda, walaupun juga tidak ketinggalan hadirnya pendukung dari Sriwijaya FC yang hadir di salah satu tribun stadion ini. Robi. Tinggalkan lapangan permainan. Kembali provokasi terjadi. Hilton tampaknya yang entah sengaja atau tidak dia menginjak kaki dari Arifki kayaknya. Ya, kita lihat. Ya, kita memang harus melihat ada tendangan dari Arifki Eka Putra, tapi juga kita harus melihat ada gerakan sinetron dari seorang Hilton Morera. Disinilah diuji bagaimana ketegasan dari wasit. Acting yang sangat baik dari Hilton Morera. Rizky Nofriansyah, kembali masih ada Luke Owanazoa. Sangat keras kita lihat tabrakan yang terjadi. Sangat keras dan apa yang mengenai kaki dari M. Robi juga cukup keras. Dan menariknya wasit justru menyebut Robi melakukan pelanggaran. Padahal di sini Robi jelas adalah ditabrak oleh, kita lihat. Ya, sama Hilton ya. Oleh Hilton. Karena yang menghantam adalah kakinya Hilton. Betul. Risiko cedera yang dialami Robi justru akan lebih potensial dibanding Hilton atas tabrakan yang terjadi tadi. Kita lihat bagaimana kali ini saya kira wasit melakukan kesalahan dalam melakukan judgement dari peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, dan dalam kondisi seperti ini apabila memang wasit Maslah Iksan tidak bisa mengambil keputusan, dia juga bisa berdiskusi dengan fourth official atau juga wasit cadangan untuk sekali, bisa menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan kita lihat Yongki Aribowo berada di tribun. Karena memang dalam kondisi seperti ini dibutuhkanlah yang namanya diskusi untuk melihat pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi di lapangan apabila memang wasit masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dalam zona benturan tadi memang itu adalah fourth official, wasit keempat yang bisa memberikan saran kepada wasit di tengah.
karena asisten wasit jauh dalam situasi kejadian. Kita lihat Rifki Mokodompit justru disiapkan di sini, apakah penjaga gawang utama Ferry Rotinsulu mengalami cedera? Ya, ternyata adalah pelanggaran untuk Sriwijaya FC. Iya, inilah tadi yang saya katakan cukup unik. Karena yang menabrak justru Hilton, malah pelanggaran dilakukan ataupun dianggap dilakukan oleh M. Robi. Thierry Gattuso kali ini. 1 menit tambahan waktu. Tendangan dari Thierry Gattuso. Masih berada di atas mistar dari gawang Agung Prasetyo. Ini juga menembak burung jauh dari sasaran. Agung Prasetyo. Jamie Coyne. Balik kepada Rizky Nofriansyah. Datang kali ini bantuan dari Lim Junsik. Permainan dari M. Ridwan. Masih M. Ridwan bermain dia dengan Firman Utina. Kali ini Firman Utina, Lim Junsik. Cukup rapat pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Kembali kepada Rizky Nofriansyah. Terlalu deras. Sayang sekali umpan yang terlalu deras tadi dari Firman Utina. Detik-detik terakhir di babak pertama. Dan akhir dari pertandingan babak pertama, Persisam Putra Samarinda 0 dan Sriwijaya FC 0 dalam laga Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Segiri.